Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Risma Eka Lindri Saputri, alias Safariska, Nur Amalia Sabrina, dan saya sendiri selaku moderator Ariska Eda Ruliati. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sindol Muncul Tbk. Jadi baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya izin melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang menjelaskan lingkungan pelaporan dan analisis keuangan. Jadi, lingkungan pelaporan dan analisis keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Tbk. Di situ dalam pelaporannya terbagi menjadi dua, yaitu laporan keuangan wajib, di mana merupakan laporan keuangan yang harus ada pada suatu entitas bisnis, meliputi laporan keuangan, pengumuman laba, dan laporan wajib lainnya. Yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, yaitu standar akuntansi, kebijakan manajer, pengawasan dan pelaksanaan, dan sumber informasi alternatif. Yang kedua, yaitu laporan keuangan wajib PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, di mana di situ ada diagram dari lampiran di atas. PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk telah menyajikan laporan keuangan yang wajib berupa publikasi mengenai produk dan pencapaian laba perusahaan yang tertera di laporan keuangan tahunan dan musiman. Dalam laporan keuangan tahunannya yang disajikan secara lengkap, PT Industri Jamu Farmasi dan Sido Muncul Tbk telah mempublikasikan bahwa di tahun 2020 penjualan bersih produk adalah 3,34 triliun, dan di tahun 2021 itu 4,02 triliun, dan di tahun 2022 3,87 triliun. Dengan ini, maka pertumbuhan penjualan adalah dari di tahun 2020 sebesar 8,7% dan naik di tahun 2022 20,6% di tahun 2022, dan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,6%, sedangkan di tahun 2020 itu mengalami penurunan lagi sebesar 3,9%. Dan di laporan keuangan wajib PT Industri Jamu dan Farmasi juga dipublikasikan dalam bentuk musiman per kuartal. Dengan adanya laporan keuangan musiman besar yang disajikan ini, penggunaan laporan keuangan bisa mengetahui bahwa peningkatan penjualan besar laba lebih besar dari salah satu periode. Ada laporan musiman juga biasa digunakan untuk membandingkan kinerja di kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Contohnya di akhir Maret 2023, perusahaan mendapatkan laba senilai 300,2 miliar yang merupakan sebuah kenaikan dari tahun 2022 di bulan yang sama, yaitu Maret, yang hanya senilai 295,0 miliar. Yang selanjutnya yaitu laporan wajib lainnya PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, di mana di sini pengumuman laba merupakan ringkasan esensi terkait kedudukan keuangan serta performa perusahaan, baik pada kurun waktu triwulan ataupun tahunan. Jadi, pengumuman laba yang berada di pasar modal Amerika Serikat akan muncul
dalam pempublikasian keuangan seperti di Wall Street Journal. Namun untuk perusahaan di Indonesia sendiri, bagi perusahaan yang sudah terbuka di pasar modal akan melakukan pengumuman laba yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk sendiri ialah perusahaan yang sudah tercatat di BI sebagai perusahaan yang menjual belikan sahamnya di BI. Oleh karena itu, perusahaan ini juga melakukan publikasi laba di BI. Nah, jadi untuk laporan keuangan wajib lainnya yang di PT Industri Jamu dan Farmasi itu sendiri, di Amerika di situ ada tabel di Amerika perusahaan perlu menyusun laporan lain yang diwajibkan secara SEC, yaitu sesuai dengan di layar, yaitu ada tabel. Sedangkan untuk menurut PSAK 01, laporan keuangan yang diwajibkan, ya ini laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Laporan wajib ini sudah dipenuhi oleh PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul dalam laporan tahunan di tahun 2020, 2021, dan 2022, sehingga tidak ada lagi laporan wajib lain yang diwajibi untuk ditampilkan di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Di sini lanjut materi yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul TBK, di mana ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum GAAP. Yang kedua itu manajer, yang ketiga pengawasan dan pelaksanaan, yang keempat yaitu sumber informasi alternatif. Nah, jadi prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAP. Jadi laporan keuangan disusun menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh standar sesuai dengan GAP. Aturan ini menetapkan penilaian serta kebijakan pengakuan seperti aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan kerugian yang terjadi. Ada 2 rangkaian GAP, yaitu USGAAP dan IFRS. Untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menggunakan standar yang sudah ditetapkan di Indonesia, yaitu PSAK, yang mengacu pada IFRS, sehingga dalam pelaporan keuangannya di tahun 2020, 2021, dan 2022 yang dipublikasikan merupakan laporan dengan standar PSAK. Terus yang kedua yaitu manajer. Jadi kebijakan manajer yang merupakan salah satu yang mempengaruhi pelaporan keuangan wajib, karena manajer yang bertanggung jawab dalam arah dan mempunyai kendali penuh atas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Manajer akan mengidentifikasi laba dan penyesuaian yang tepat terhadap angka-angka yang dilaporkan di laporan keuangan. Yang ketiga yaitu pengawasan dan pelaksanaan, di mana pengawasan dan pelaksanaan di PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul Tbk sendiri sudah dilaksanakan seperti yang tertera di laporan keuangan, bahwa perusahaan ini telah diaudit laporan keuangannya oleh auditor eksternal. Kemudian pelaksanaannya juga dipastikan keandalan dan integritas laporan keuangan oleh corporate governor, yang dalam hal ini adalah jajaran direksi, auditor internal, dan komite audit perusahaan. Bursa Efek Indonesia juga memastikan kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan undang-undang atas penetapan standar akuntansi yang ditetapkan. Terakhir, adanya tuntunan hukum atau proses pengadilan yang juga merupakan ancaman bagi pihak yang terlibat agar tidak melakukan penyimpangan akuntansi, sehingga praktik laporan lebih bertanggung jawab dan pengungkapannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang keempat yaitu sumber informasi alternatif. Informasi ekonomi, industri, serta perusahaan yang telah dipublikasikan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini akan digunakan oleh investor terkait ramalan terhadap perusahaan. Adanya publikasi laporan keuangan juga merupakan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Jadi laporan yang telah dipublikasikan ini juga merupakan perantara informasi atau analisis oleh para analis yang dengan langsung ataupun tidak akan terlibat pada keputusan investor atas kreditor. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, Bapak izin melanjutkan. Yang kedua ada chapter 2 atau bab 2, yaitu jelaskan pentingnya akuntansi akrual serta kelebihan dan keterbatasannya. Akuntansi akrual dan keterbatasannya di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Penyusunan laporan keuangan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk didasarkan pada akuntansi basis akrual seperti yang ditetapkan oleh PSAK nomor 1. Penggunaan akuntansi berbasis akrual ini yaitu mengacu pada pendefinisian bahwa pendapatan bersih berbeda dengan kas masuk. Arti dari akrual sendiri adalah perubahan pembukuan yang mengubah pendapatan kerja menjadi keuntungan bersih. Next. Selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan akuntansi akrual di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Relevansi akrual jangka pendek membantu pencatatan perusahaan dalam hal pendapatan dan pengakuan pengeluaran pada saat terjadi. Hal ini akan mencerminkan profitabilitas perusahaan yang bisa dilihat di laporan laba rugi milik perusahaan. Relevansi akrual jangka panjang perusahaan berkaitan dengan investasi yang dicatat di laporan arus kas. Relevansi akuntansi akrual juga berkaitan dengan kinerja keuangan yang akan menunjukkan kinerja keuangan sesungguhnya, kemudian kondisi keuangan yang akurat, serta memprediksi arus kas di era yang akan datang. Keterbatasan dalam akuntansi akrual sendiri, yakni relevansi empiris akuntansi akrual yang dinilai lebih rendah keandalannya. Next. Selanjutnya ada mitos dan fakta akuntansi akrual dan arus kas. Mitosnya yang pertama yaitu karena nilai suatu organisasi bergantung pada pendapatan di masa depan, maka pendapatan saat ini saja yang penting untuk penilaian. Meski begitu, ada beberapa faktor lain yang bisa dipertimbangkan dalam penilaian, misalnya keuntungan saat ini. Yang kedua, ada semua pendapatan mempunyai nilai penting. Banyak jenis pendapatan yang tidak terlalu mempengaruhi nilai perusahaan, misalnya uang tunai dari pengurusan piutang klien. Yang ketiga, ada semua perubahan pengumpulan tidak penting dalam kaitannya dengan harga, meskipun tidak semuanya penting. Yang keempat, ada pendapatan tidak dapat dikendalikan, padahal pendapatan lebih mudah dikendalikan daripada manfaatnya. Yang kelima, ada semua manfaat dikendalikan. Fakta memang menunjukkan bahwa hanya sedikit pemimpin yang mengontrol tunjangan, namun banyak juga yang melaporkan tunjangan nyata. Yang keenam, ada sulit untuk terus-menerus meningkatkan manfaat dalam jangka panjang. Next. Yang kedua ada fakta. Yang pertama, pengumpulan manfaat lebih penting dibandingkan pendapatan. Yang kedua, ada pendapatan lebih solid dibandingkan pertemuan karena tidak dikontrol secara efektif. Yang ketiga, ada akumulasi angka pembukuan dapat menyebabkan terjadinya liku-liku pembukuan. Yang keempat, ada nilai organisasi dapat diselesaikan dengan menggunakan pengumpulan angka-angka pembukuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk chapter 4 tentang menganalisis kegiatan investasi. Tentukan aset lancar dan relevansinya untuk analisis. Menjelaskan pengelolaan kas dan implikasinya terhadap analisis. Yang pertama ada pengantar aset lancar, di mana aset lancar mencakup uang tunai dan sumber daya lain yang dapat diubah menjadi uang tunai dan merupakan aset yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kelimpahan sumber daya lancar dibandingkan kewajiban lancar disebut modal kerja. Dampak aset lancar sendiri berpengaruh terhadap likuiditas dan profitabilitas, sehingga penting untuk melakukan analisis aset lancar. Next slide. Selanjutnya ada kas dan setara kas PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Kas dan setara kas
milik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memiliki jumlah yang beragam dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2020, kas dan setara kas PT Sido Muncul ini memiliki 1.031 triliun, kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 1.082 triliun, dan pada tahun 2022 turun menjadi 923 miliar. Kas serta setara kas yang dimiliki PT Sido Muncul terdiri dari kas, bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 90 hari atau kurang sejak tanggal perolehannya. Next slide. Analisis piutang, penyisihan piutang tak tertagih, dan sekuritas. Piutang PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Piutang merupakan harta organisasi yang dimulai dari penawaran tenaga kerja dan produk atau dari pemberian kredit tunai. Klaim hutang mengacu pada penawaran barang atau administrasi. Wesel tagih mengacu pada jaminan tertulis untuk membayar, dan piutang karyawan atau lain-lain mengacu pada peminjaman uang. Piutang didelegasikan sumber daya saat ini dengan asumsi bahwa mereka seharusnya dipahami atau dikumpulkan dalam kurun waktu 1 tahun atau 1 siklus kerja. Next slide. Selanjutnya ada penilaian piutang, di mana penilaian piutang penting karena berdampak pada posisi aset serta arus laba yang sering berkaitan. Karena tidak sedikit sebuah organisasi yang tidak dapat menagih seluruh piutangnya, adanya kerugian piutang bisa mengartikan dalam dampaknya di aset lancar perusahaan. Penilaian piutang PT Sido Muncul didasarkan pada analisis umur piutang. Yang kedua ada B, analisis piutang. Adanya insentif manajemen serta auditor pada pelaporan aset serta laba perlu menjadi kewaspadaan tersendiri karena bisa berpengaruh terhadap analisis piutang, yakni risiko kolektabilitas, yang menambahkan signifikansi pada pertemuan sebelumnya dengan alasan bahwa keadaan keuangan sulit untuk diramalkan sehingga pendekatan perhutangan penyisihan piutang tak tertagih mencerminkan nilai mekanik yang menghasilkan kesalahan. Keaslian piutang juga perlu menjadi pertimbangan untuk menambah keyakinan. Sekuritas piutang merupakan penjualan piutang kepada pihak ketiga yang disebut anjak piutang. Piutang dapat diperdagangkan atau ditanggapi pembeli kolektibilitas memastikan niat penuh untuk mempercayai perolehan piutang dari organisasi dan mendanai pembelian tersebut melalui penawaran sekuritas ke pasar. Next slide. Jadi di sini ada 3 analisis piutang dari PT Sido Muncul sendiri dalam 3 tahun terakhir. Jadi di sini ada gambarnya yang telah di-upload di sini. Dalam 3 tahun tersebut, Dewan menerima bahwa tunjangan kerugian kredit ekspektasi cukup untuk menutupi kerugian atas piutang dagang yang tidak tertagih. Pada tanggal 31 Desember 2020, 2021, dan 2022 tidak terdapat piutang pertukaran yang dijadikan jaminan. Next slide. Yang C ada beban bayar di muka, mengatasi penyelesaian sebelumnya atas tenaga kerja dan produk yang belum diperoleh oleh masyarakat miskin, mendelegasikan sumber daya karena mencerminkan pemberian pemerintah merupakan aset perusahaan yang belum menjadi beban. Beban dibayar di muka milik PT Sido Muncul sendiri yakni program kepemilikan kendaraan, sewa, asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu chapter 5, analisis pelaporan keuangan untuk investasi antar perusahaan. Nah, yang pertama yaitu efek investasi di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sekuritas investasi dapat berupa utang atau ekuitas. Sekuritas utang adalah sekuritas yang mempresentasikan hubungan kreditur dengan entitas lain. Contohnya adalah obligasi korporasi, obligasi pemerintah, surat utang, dan sekuritas daerah. Sekuritas ekuitas adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan di entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditebus.
Next slide. Nah, pada tahun 2020, 2021, dan 2022, program pensiun dan imbalan kerja yang terdiri dari instrumen ekuitas sebanyak 72,80% dan instrumen utang 27,20% di tahun 2020. Angka yang sama di 2021 dan menjadi 71,20% untuk instrumen ekuitas dan 28,80% untuk instrumen utang di tahun 2022. Next slide. Yang kedua yaitu analisis efek investasi. Nah, analisis sekuritas investasi memiliki dua tujuan, yakni yang pertama untuk memisahkan kinerja aset operasional dan aset investasi. Yang kedua, menganalisa distorsian akuntansi dari sekuritas. Dengan adanya potensi ini, yang perlu diperhatikan yaitu peluang untuk memperoleh keuntungan yang diperdagangkan, kewajiban yang diakui sebesar biaya perolehan, definisi efek ekuitas yang tidak konsisten, dan klasifikasi berdasarkan niat. Next slide. Nah, pada tanggal 26 Desember 2012, perusahaan mengakuisisi 99,99% saham PT Muncul Mekar melalui transaksi pembelian saham PT Muncul Mekar sebanyak 899.699 lembar saham. Pada tanggal 26 Desember 2012, perusahaan mengakuisisi 99,99% saham PT Semarang Herbal Indoplan melalui transaksi pembelian saham PT Semarang Herbal Indoplan sebanyak 108.999 lembar saham. Ini artinya PT Muncul Mekar dan PT Semarang Herbal Indoplan merupakan anak perusahaan PT Sindo Muncul Tbk dengan pengendalian penuh di PT Sindo Muncul Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, lanjut menjelaskan chapter 6 tentang menganalisis kegiatan operasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Analisis operasional dan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul meliputi pengukuran pendapatan, pengakuan pendapatan dan beban, analisis biaya ditangguhkan, tunjangan karyawan, biaya bunga, EPS, opsi saham karyawan, dan fokus pada pengaruhnya terhadap kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Di mana di situ ada pengukuran pendapatan, analisis aktif operasi melibatkan penilaian pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun dengan menggunakan konsep pengukuran pendapatan yang konsisten. Nah, bisa melihat apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan dari periode sebelumnya. Jadi pertumbuhan pendapatan yang positif menunjukkan kinerja yang baik dalam aktivitas operasi perusahaan itu sendiri. Untuk konsep pengukuran pendapatan juga mempengaruhi analisis efisien operasi perusahaan. Terus ada pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan dan beban yang tidak tepat dapat mempengaruhi atau mengungkap risiko yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya, jika pendapatan diakui terlalu optimis atau beban diakui terlalu konservatif, hal ini dapat mengidentifikasi adanya risiko pendapatan yang tidak stabil atau risiko pengelolaan beban yang tidak efisien. Jadi analisis keuangan harus memperhatikan risiko-risiko ini dan melihat apakah perusahaan telah mengelola risiko tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu tentang analisis biaya tangguhan, yaitu dalam analisisnya, laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Tbk penting untuk memperhatikan bagaimana biaya-biaya ini diakui dan dilaporkan. Misalnya, biaya penelitian mungkin diakui sebagai beban saat terjadi, sementara biaya pengembangan mungkin diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria tertentu. Memahami pengakuan dan laporan biaya ini dapat membantu analisis dalam evaluasi aktivitas operasional perusahaan yang potensi pertumbuhannya di masa depan. Selanjutnya yaitu tentang tunjangan karyawan
di mana di situ pengungkapan opsi saham karyawan adalah perusahaan mengungkapkan informasi terkait dengan opsi saham yang diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Pengungkapan ini mencakup informasi tentang jumlah opsi yang diberikan, harga pelaksanaan opsi, jangka waktu opsi, dan metode penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai opsi tersebut. Jadi analisis pengungkapan ESO dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan menggunakan opsi saham sebagai alat insentif untuk karyawan dan dampaknya terhadap struktur modal perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya bunga, di mana biaya bunga dalam analisis laporan keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk penting untuk memperhatikan bagaimana biaya bunga dan akuntansi pajak penghasilan diakui dan dilaporkan. Misalnya, biaya bunga dapat diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, sementara akuntansi pajak penghasilan dapat mencakup pengakuan pajak, tangguhan, dan pengaruh perubahan tarif pajak. Memahami pengakuan dan pelaporan ini dapat membantu analisis dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan dampaknya terhadap laba bersih. Selanjutnya yaitu laba per saham (EPS). Laba per saham dan ukuran kinerja keuangan yang penting karena memberikan informasi tentang pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap saham yang beredar. EPS dapat memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan dan memberikan dasar bagi investor untuk mengevaluasi potensi pengembalian investasi mereka. Selanjutnya yaitu opsi saham karyawan, di mana opsi saham karyawan adalah bentuk insentif yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan untuk memberikan saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan di masa depan. Opsi saham karyawan dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Dilanjutkan rekan saya. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu chapter 7, analisis laporan arus kas. Arus kas bertujuan menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan keluar perusahaan dalam satu periode. Dalam laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas menjadi aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan dilakukannya analisis ini dapat membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan, yang dimana likuiditas merupakan gambaran seberapa mampu kepemilikan aset untuk membayar kewajiban perusahaan. Sedangkan solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban saat jatuh tempo. Dan fleksibilitas yaitu kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap peluang dan kesulitan. Next slide. Nah, di sini ada gambaran arus kas yang berasal dari laporan arus kas PT Sido Muncul pada tahun 2021. Next slide. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan arus kas. Nah, pada pelaporan arus kas terdapat dua metode, yaitu metode tidak langsung. Nah, metode tidak langsung ini adalah pelaporan laba bersih yang disesuaikan dengan pos penghasilan atau beban non-kas dan dengan pendekatan akrual untuk menghasilkan arus operasi. Keunggulannya adalah rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Sedangkan metode langsung yaitu arus kas dihitung disediakan setelahnya sebagai perbandingan. Nah, dalam metode ini menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual terkait, sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus kas masuk dan keluar operasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
slide selanjutnya, sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu investasi metode ekuitas. Jadi, dalam akuntansi metode ekuitas, investor mencatat bagian atas laba perusahaan investasi sebagai laba dan mencatat dividen sebagai pengurang saldo investasi. Laba yang tidak dibagi merupakan laba non-kas yang harus dieliminasi dari laporan arus kas, sehingga yang tersisa hanya porsi laba yang diterima tunai. Hal ini dilakukan dengan mengurangkan bagian atas laba perusahaan investasi dari laba bersih setelah dikurangi dividen yang diterima. Jadi di sini ada gambaran laporan dari PT Sido Muncul. Di sini merupakan gambaran kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Sido Muncul Tbk, di mana pencatatan dan metode ekuitas yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk dilakukan dalam kepemagangan atas saham PT Hotel Candi Baru. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next slide. Ya. Selanjutnya ada akuisisi perusahaan dengan saham PT Sido Muncul Tbk pada tanggal 26 Desember 2012. Perusahaan mengakuisisi 99,99% saham PT Muncul Mekar melalui transaksi pembelian saham PT Muncul Mekar sebanyak 899.699 lembar saham dari Desi Sulistyo Hidayat, Irwan Hidayat, Jonathan Sofjan Hidayat, Johan Hidayat, Sandra Linata Hidayat, dan David Hidayat pihak berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai buku yang diperoleh perusahaan di entitas anak sebesar 1.743. Pada tanggal 26 Desember 2012, perusahaan mengakuisisi 99,99% saham PT Semarang Herbal Indoplan melalui transaksi pembelian saham PT Semarang Herbal Indoplan sebanyak 108.999 lembar saham dari Desi Sulistyo Hidayat, Irwan Hidayat, Jonathan Sofjan Hidayat, Johan Hidayat, Sandra Linata Hidayat, dan David Hidayat pihak berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai buku yang diperoleh sebesar 50. Next slide. Biaya imbalan pasca kerja. PT Sido Muncul Tbk menentukan beban penghasilan bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasca kerja neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan pasca kerja selama periode berjalan. PT Sido Muncul Tbk mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas imbalan pasca kerja pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan di setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh PT Sido Muncul Tbk sehubungan dengan penyelesaian tersebut. Next slide. Selanjutnya ada metode langsung. Metode langsung dalam melaporkan penerimaan kas kotor terkait dengan operasi pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laba rugi dari dasar akrual menjadi dasar kas. Metode langsung melaporkan total arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasional. Metode ini menyajikan tampilan yang lebih baik bagi analisis untuk menilai jumlah kas masuk dan kas keluar yang merupakan pilihan bagi manajemen. Next slide. Selanjutnya ada keterbatasan pelaporan arus kas. Berikut beberapa keterbatasan pelaporan arus kas saat ini. Yang pertama, ada tidak diharuskannya pengungkapan terpisah untuk arus kas terkait dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, ada bunga dan dividen yang diterima serta bunga yang dibayarkan dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, ada pajak dikelompokkan sebagai arus kas operasi. Yang keempat, ada pemindahan laba atau rugi penjualan aset tetap atau investasi sebelum pajak dari aktivitas operasi mendistorsi analisis atau aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Next slide.
Yang selanjutnya adalah analisis arus kas. Analisis pada laporan ini memungkinkan untuk menilai kualitas keputusan manajemen dari waktu ke waktu dan dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. Kesimpulan analisis arus kas meliputi kesimpulan di mana manajemen meletakkan komitmen sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, dari mana kas tambahan dihasilkan, dan di mana klaim atas perusahaan dikurangi. Kesimpulan juga terkait dengan penggunaan laba dan pilihan investasi arus kas. Analisis juga memungkinkan kita menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan kestabilan arus kas operasi. Next slide. Yang selanjutnya ada arus kas bebas. Turunan analitis laporan arus kas yang bermanfaat adalah perhitungan arus kas bebas. Salah satu ukuran arus kas bebas adalah sebagai berikut. Arus kas dari operasi yaitu pengeluaran modal bersih untuk mempertahankan kapasitas produksi, dividen untuk saham preferen dan saham biasa. Arus kas bebas positif mencerminkan jumlah yang tersedia bagi aktivitas bisnis setelah penyisihan untuk pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi pada tingkat sekarang. Laporan arus kas jarang memisahkan pengeluaran modal menjadi komponen untuk mempertahankan dan kompensasi untuk ekspansi. Next slide. Yang selanjutnya ada arus kas sebagai validasi. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Laporan arus kas menyediakan petunjuk penting tentang yang pertama ada kelayakan pendanaan pengeluaran modal, yang kedua ada sumber kas dalam pendanaan expense, yang ketiga ada ketergantungan pada pendanaan eksternal, yang keempat ada kebijakan dividen di masa depan, yang kelima ada kemampuan untuk memenuhi persyaratan utang, yang keenam ada fleksibilitas keuangan untuk menghadapi kebutuhan dan kesempatan yang tidak diantisipasi. Yang ketujuh ada praktik keuangan oleh manajemen. Yang kedelapan ada kualitas laba rugi. Next slide. Di sini ada dua rasio, yaitu yang pertama rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutup pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, dan dividen tunai. Investasi dalam modal kerja penting lainnya seperti piutang tidak disertakan karena didanai terutama oleh kredit jangka pendek. Rasio yang kedua yaitu rasio reinvestasi kas merupakan ukuran atas presentasi investasi dalam aktiva yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti dan menumbuhkan operasi. Next slide. Yang selanjutnya ada chapter 9 atau bab 9 tentang analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dari serangkaian proses analisis keuangan. Analisis ini hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis disesuaikan dengan benar untuk merefleksikan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Next slide. Proses proyeksi laporan laba rugi. Dalam memproyeksi laporan laba rugi melihatkan informasi eksternal sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat aktivitas ekonomi makro diharapkan. Yang kedua ada peta persaingan. Yang ketiga ada bauran toko baru dan toko lama. Adapun langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan laba rugi diantaranya yang pertama ada penjualan, yang kedua ada laba kotor, yang ketiga adalah harga pokok penjualan, yang keempat ada biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya umum. Yang kelima ada penyusutan dan amortisasi. Yang keenam ada bunga. Yang ketujuh ada laba sebelum pajak. Yang kedelapan ada beban pajak. Yang kesembilan ada pos luar biasa. Yang kesepuluh ada laba bersih. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu proyeksi laporan posisi keuangan. Jadi di sini ada 10 langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan posisi keuangan. Di antaranya yang pertama itu membuat proyeksi aset lancar selain kas, di mana membuat proyeksi aset lancar selain kas menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok, penalan, dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua ada membuat proyeksi kenaikan aset tetap, yaitu estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian MSNE atau diskusi dan analisis manajemen di pelaporan tahunan.
Dan yang ketiga ada membuat proyeksi kewajiban lancar. Kewajiban lancar selain utang, yaitu menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang keempat ada menghitung bagian utang lancar dan jangka panjang, di mana bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang kelima ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah, yaitu dari tahun-tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang keenam ada saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu, di mana saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi bagian yang jatuh tempo dari butir 4. Yang ketujuh, mengasumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dan saldo tahun lalu, kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. Yang kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Yang kesembilan, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, yaitu di mana ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih dan dikurang dividen yang diperkirakan. Dan yang terakhir ada pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu, yaitu kecuali apabila menunjukkan tren yang jelas berbeda. Jadi, jumlah pada langkah 3-10 menghasilkan total kewajiban dan ekuitas. Maka dari itu, total aset akan sama dengan jumlah tersebut, dan angka kas yang dihasilkan dihitung dari total aset dikurangi 1 dan 2. Pada titik ini, kas akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, utang jangka panjang dan saham disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali yang diperlukan untuk mencapai tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian tersebut mengindikasikan tingkat pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Next slide. Jadi untuk memulai proyeksi piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan serta tingkat perputarannya. Jadi di sini misalnya tingkat perputaran piutang didasarkan pada penjualan tahun berjalan, yaitu tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi saldo piutang usaha. Dan untuk proyeksi piutang usaha yaitu proyeksi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha. Next slide. Selanjutnya, langkah-langkah dalam memproyeksikan laporan posisi keuangan ada 17. Yang pertama ada piutang, kedua persediaan, 3 aset lancar lain, yang keempat aset tetap, yang kelima akumulasi penyusutan, yang keenam aset tetap bersih, ketujuh aset jangka panjang lainnya, kedelapan utang usaha, kesembilan bagian lancar utang jangka panjang, yang ke-10 beban yang masih harus dibayar, 11 utang pajak, yang ke-12 pajak tangguhan dan kewajiban lain, yang ke-13 utang jangka panjang, 14 saham biasa, yang ke-15 tambahan modal di sektor, 16 laba ditahan, dan yang terakhir 17 yaitu kas. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan yaitu materi selanjutnya yaitu analisis prospektif PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2021, PT Sidomuncul telah menetapkan target pertumbuhan penjualan dan laba bersih tahun 2022 sebesar 15% dari kinerja tahun 2021. Namun seiring dengan kondisi ekonomi yang mengalami perubahan pada triwulan 2 2022, perseroan harus menyesuaikan kembali target tersebut. Penurunan kinerja tidak terelakkan terutama sebagai dampak dari tingginya inflasi tahun 2022 yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta kenaikan harga bahan baku. Realisasinya adalah penjualan naik 37% dengan laba bersih naik 83% pada triwulan ketiga dibandingkan triwulan kedua. Sementara
Untuk triwulan keempat, perseroan menargetkan kenaikan sebesar 20% pada penjualan dan laba bersih dibandingkan dengan triwulan ketiga. Realisasi kinerja di triwulan keempat berada di atas target dengan kenaikan penjualan sebesar 25% dan laba bersih setelah pajak naik 40% dibandingkan triwulan ketiga tahun 2022. Next slide. Nah, dengan demikian secara tahunan kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4% pada penjualan dari tahun 2021, namun masih lebih tinggi sebesar 530 miliar rupiah dibandingkan kinerja tahun 2020. Laba bersih turun 12% dari tahun sebelumnya, tetapi lebih baik sebesar 171 miliar rupiah dibandingkan pencapaian tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hilafnya. Kepada Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.